Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan studi menyeluruh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam pelajaran ini, kita telah sampai pada kitab Imamat yang merupakan kitab ketiga dalam Alkitab, pasal yang ke-26, dan pasal 26 adalah pasal kedua terakhir dalam kitab ini. Dan ini adalah episode kedua terakhir dalam pelajaran kita dalam kitab Imamat. Jika Anda ingin menonton episode sebelumnya, Anda bisa mengunjungi situs semuakitabsuci.com. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa topik utama pasal 26? Kita bisa melihat 3 topik. Karena itu memberitahu kita tentang janji Tuhan dan ancamannya. Atau kita dapat mengatakan bahwa dari ayat 1 sampai ayat 13, pahala ketaatan. Sedangkan dari ayat 14 sampai 41, hukuman ketidaktaatan. Dan terakhir, berkat pertobatan di bagian terakhir dari ayat 40 sampai akhir pasal. Benar, benar. Tuhan mengakhiri firman-Nya di pasal sebelumnya dengan mengatakan bahwa orang-orang ini adalah pelayannya yang Dia bawa dari tanah Mesir, dan Dia berkata, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya. Selanjutnya mereka adalah hamba Tuhan sehingga mereka harus menaatinya. Benar, Jadi Tuhan meminta ketaatan di sini dalam 13 ayat pertama. benar. Izinkan saya membaca 13 ayat pertama kemudian kembali untuk bertanya. Lanjutkan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh siapapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Masing-masing dari kata-kata ini memberitahu kita tentang perkenanan Tuhan kepada mereka dan apa yang Dia minta dari mereka yang merupakan ketaatan. Saya ingin komentar atas nikmat ketaatan atau pahala ketaatan dalam ayat-ayat ini. Sebelum berbicara tentang nikmatnya ketaatan, apa yang disebutkan dalam ayat pertama membuat saya sedih seperti yang Dia katakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Selama perjalanan saya mengunjungi banyak negara-negara di mana Kristen mendominasi. Oke. Dan saya pergi ke negara-negara lain di mana Kristen tidak mendominasi.
Dan itu membuat saya sangat sedih. Yang terkadang saya temukan di negara-negara Kristen itu patung di setiap sudut dan di setiap taman. Apakah itu ajaran Kristus? Apakah itu ajaran kitab suci? Saya mengutip dari kitab Yeremia dalam ratapannya, bagaimana emas menjadi redup, bagaimana mengubah emas murni. Kita adalah orang-orang yang diajar oleh Tuhan, siapa dia, dan kita menjalin hubungan dan persekutuan dengannya. Ketika Paulus berbicara di Areopagus di antara objek pemujaan orang-orang Athena, dia berkata, kita seharusnya tidak berpikir bahwa sifat ilahi seperti itu, seperti emas atau perak atau batu, sesuatu yang dibentuk oleh seni atau rancangan manusia. Menyedihkan bahwa berhala-berhala ini ada di banyak tempat di dunia. Jadi jika orang-orang di dunia melihat patung, mereka harus tahu bahwa mereka sama sekali bukan dari Kristen. Sama sekali. Jika mereka melihat orang-orang Kristen berlutut di depan patung, atau menyalakan lilin di depan patung atau di hadapan gambar, itu sama sekali bukan kekristenan. Itu adalah orang luar bagi kekristenan. Campuran idolisme dan Benar. Yudaisme, mereka bercampur menjadi satu dan menghasilkan agama ritual. Benar. Ini disebut agama ritualnya. Ya. Saudara Yosef, setelah kita membicarakan tentang peringatan ini dan jauhnya dari patung-patung dan patung-patung pahatan, dia meminta mereka untuk taat. Ya. Di ayat 3 dia membuat daftar berkat jika mereka taat. Apa saja berkat itu? Ya, Silakan. sebenarnya berkat itu adalah hal-hal yang baik. Perdamaian, kemenangan, lalu dia berkata, ungkapan yang sangat bagus, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Jadi, hal-hal yang baik sangat jelas dalam ayat 3 dan 4 dan 5. Ayat-ayat ini berbicara tentang hal-hal yang baik. Engkau yang buka tanganmu dan memuaskan keinginan setiap makhluk hidup, kasih dan kemuliaan, ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tapi ada juga kedamaian, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Itu dalam ayat 6. 6. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Maka musuh orang itu pun Didamaikan. didamaikan dengannya. Kemudian kemenangan. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. Kemenangan dan supremasi atas musuh. Tentu saja kita tidak memiliki musuh dalam darah dan daging. Kita mengasihi semua manusia. Tapi bagaimana dengan musuh rohani kita? Jika kita tidak mentaati Tuhan, musuh spiritual akan mengalahkan kita. Iblis, dunia, dan natur dosa di dalam diri kita. Tapi alangkah bahagianya jika kita mentaati Tuhan. Dan dia memberi kita kemenangan atas musuh-musuh ini. Benar. Saya ingin berbicara tentang hujan. Jadi, hujan itu dikondisikan. Ya. Jika mereka patuh, Tuhan akan memberikan hujan. Ya. Jika orang-orang tidak patuh, dia menghentikan hujan. Ketika kita ke zaman Naomi, hujan berhenti. Benar. Dan kelaparan pun datang. Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana caranya agar hujan kembali lagi? Jadi cara yang benar, ketika Tuhan marah kepada kita, apakah dia marah tanpa alasan? Tidak mungkin. Jadi kita harus kembali kepada Tuhan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Akankah Tuhan mendengarkan? Tentu saja, dia berjanji bahwa dia akan mendengarkan, dan memaafkan dan menyembuhkan negeri itu. Tuhan akan memberikan hujan jika kita benar-benar bertobat. Itu bukan hanya pada zaman Naomi, tetapi juga pada zaman Elia orang Tisbi. Ketika dia berkata, sesungguhnya tak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, hujan adalah hal yang baik dan sumbernya adalah Tuhan. Dan jika kita membuat Tuhan marah, hal pertama yang harus dilakukan adalah tidak mencari hujan, tapi untuk mencari pertobatan dan kembali pada Tuhan. Pertobatan adalah jalan. Terkadang kita Benar. pergi ke pertemuan dan kita merasa tidak ada hujan. Ya, Dan terkadang terjadi. kita merasa ada hari-hari tanpa hujan. Sangat gersang. Benar. Kita ganti pertobatan dengan kegiatan apapun. Kita sama sekali tidak Benar. keberatan melakukan aktivitas dan rangkaian kebangkitan. Tetapi ada cara lain, yaitu pertobatan dan merendahkan diri dan memperbaiki masalah. Tuhan tidak keberatan membuka jendela surga dan memberi kita hujan. Tapi kita memilih cara yang mudah, mengatur acara dan mengatur pertemuan tanpa pertobatan. Ini menyebabkan masalah terus berlanjut dan kekeringan terus berlanjut. Jadi kita harus kembali lagi untuk belajar bertobat, lalu merendahkan diri. lihat saudara ayat. Kedagingan, natur dosa yang saya maksud, tidak keberatan sama sekali membuat kebangkitan dan hal-hal dinamis. Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Tapi hal itu memiliki 100 masalah dengan Dengan pertobatan. dengan bertobat. Baik.
Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kau masih akan makan hasil lama dari panen lampau dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Silakan Saudara Yosef. Sebenarnya saya suka menghubungkan 3 ayat bersama-sama. Sebuah ayat yang disebutkan dalam Imamat 26 ayat 10 yang baru saja kita baca. Ayat lain disebutkan di akhir kitab Kidung Agung pasal 7. Dan ayat ketiga disebutkan dalam Matius pasal 13. Dalam 3 ayat ini kita melihat berkat orang-orang yang taat di sini. Kemudian makanan para imam atau ajaran para imam dalam Matius 13. Dan terakhir menyembah yang terkasih dalam Kidung Agung pasal 7. Saya akan baca ayat ini. Ayat pertama disebutkan dalam Matius pasal yang ke-13. Silakan. Kita membacanya. Ketika Tuhan menyelesaikan perumpamaan ini, kata Yesus pada mereka, "Apakah kamu mengerti semua hal ini?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan lama. Betapa bahagianya setiap ahli Taurat yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya, Alkitab baru dan harta lama. Betapa bahagianya dia dan betapa bahagianya mereka yang mendengarkan orang yang berbakti, yang membaca firman Tuhan dan mengeluarkan darinya hal-hal baru dan lama." Mengenai berkat orang-orang yang taat, kita melihatnya di sini. Ketika dia berkata, "Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau." Ya. Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru, yang berarti bahwa Tuhan telah menjanjikan hal-hal baik yang lama dan juga yang baru. Tapi kemungkinan besar yang terbaik dari ketiganya adalah apa yang disebutkan di ayat terakhir Kidung Agung pasal 7, "Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat. Segala cara dan baru dan lama yang telah kusiapkan. kusiapkan untukmu, kekasihku." Siapa yang terkasih ini? Kita tidak memiliki kasih lain selain Kristus, yang mengambil hati dan pikiran kita. Karena dia mengasihi kita terlebih dulu, kita mengasihi dia. Karena dia pertama-tama mengasihi kita. Jadi ada banyak berkat untuk ketaatan. Ya. Dan di atas berkat-berkat ini, apa yang dikatakan dalam ayat 11? Ya, "Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Ya. Aku akan berjalan di antara kamu dan menjadi Tuhanmu dan kamu akan menjadi umatku." benar. Bukan hanya hal-hal baiknya yang Dirinya akan sendiri. menyertai mereka, dirinya sendiri berada di antara mereka. Benar. Apakah semuanya berjalan dengan cara itu? Apakah orang-orang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menikmati semua berkat kepatuhan ini? Mereka tidak melakukan itu. Aku ingin mengatakan bahwa ketika dia memberitahu kita dalam kitab Ulangan tentang Gunung Ebal dan Gunung Gerizim, kita menemukan bahwa kutukan Gunung Ebal ada. Tapi carilah berkat dari Gunung Tak akan Gerizim. ditemukan. Mereka tidak disebutkan dalam kitab Itu tak suci. ditemukan. Seolah Tuhan sedang berkata bahwa dia tahu bahwa orang-orang tidak mampu, tidak cocok, tidak Benar. memenuhi syarat. Dan semua yang diminta dari kita dalam pandangan perjanjian baru adalah mau untuk mengakui. Ketika Ya. kita bicara tentang hukum orang kusta, kita telah mengatakan bahwa daging mentah adalah najis. Apakah daging mentah itu najis? Ya. Ketika Anda mengaku bahwa tidak ada yang baik dalam diri Anda, Tuhan siap menyelamatkan Anda dengan kasih karunia. Tapi untuk membanggakan sesuatu, Tuhan membenci keangkuhan, kesombongan, dan kemunafikan. Dia membenci hal-hal ini. Itu sebabnya mereka sebenarnya akan senang jika mereka mendengar. Tapi sayangnya mereka tidak mendengarnya. Dan itulah perkataan dari Mazmur 81, "Alangkah baiknya umat, aku akan segera menaklukkan musuh-musuh mereka." Tapi sayangnya mereka tidak melakukan itu. Baik, jadi mereka tidak mematuhi apa yang Tuhan tawarkan kepada mereka sebagai sebuah janji. Jadi ada ancaman. Benar, Ancamannya dari ayat 14, tepat, mari kita menyebutnya hukum ketidaktaatan. benar. Apa hukuman dari ketidaktaatan seperti yang disebutkan kepada kita oleh ayat-ayat ini? Ini sangat luar biasa bahwa dia mengulangi kalimat itu. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, disebutkan dalam ayat 14, kemudian yang lain dalam ayat 18, dan
Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, berarti bahwa tes itu entah bagaimana sederhana dan meskipun begitu mereka tidak mematuhinya, maka selanjutnya akan lebih sulit. Lalu di ayat 21, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, kemudian disebut untuk keempat kalinya dalam ayat 27, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku. Itulah mengapa adalah berkat yang besar untuk mendengarkan dan mematuhi, yang berarti melakukan apa yang diperintahkan dan juga untuk mematuhinya. Seperti yang mereka katakan, saya dengar Dan patuh. Seperti mendengar tanpa bertindak, tanpa melakukan apapun. Seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Tetapi orang yang bertindak dan mengajar, orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan akan diberkati dalam perbuatannya. Baik, terima kasih. Ayat 18 mengatakan, jika kamu dalam keadaan yang demikian tidak mendengarkan aku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Saudara Yosef, jika ada disiplin, dan bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada mark kekuasaan, dan tidak ada buah, langit seperti besi dan tanah seperti tembaga, dan mereka lelah, mereka menabur tetapi tidak ada buah sama sekali. Mohon jelaskan situasi ini, banyak kegiatan tapi tidak ada buah dan tidak ada berkat. Tentu saja, kita tidak diam saja, tidak. Ada banyak kegiatan. Kita bekerja sekeras yang kita bisa, tetapi tidak ada hujan yang datang dari atas. Dan tidak ada tanaman yang tumbuh dari bawah dan semuanya seperti besi dan perunggu. Apa yang harus kita lakukan? Gambar yang telah Anda bicarakan, saudara ayat, disebutkan dalam kitab suci, dalam kitab Wahyu pasal 2, ketika dia berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati, itu hal yang luar biasa, tidak bisa lebih baik. Tapi Kristus berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan kamu tidak akan mendapat berkat apapun kecuali kamu ingat dari mana kamu telah jatuh dan bertobat. Dan itulah yang diminta dari masing-masing gereja jika orang-orang rohani benar-benar merasakannya. Ada gerakan tapi tidak ada berkat. Kita harus kembali kepada Tuhan dengan pertobatan dan Tuhan mampu memperbaiki masalah. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 29, dan kamu akan memakan daging anak-anakmu, lelaki dan anak-anakmu perempuan. Bisakah ini terjadi dan apakah kejadian ini benar-benar terjadi dalam sejarah umat? Sebenarnya, itu benar-benar terjadi. Bukan hanya itu mungkin terjadi, tetapi juga terjadi lebih dari satu kali dalam kitab suci. Kita membacanya satu kali dalam 2 Raja-Raja pasal 6 selama pengepungan Samaria. Ya. Datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, tolonglah, ya tuanku raja, dan dia berkata, di mana saya dapat menemukan bantuan untukmu, dari pengirikan atau dari pemeras anggur? Dan dia menceritakan sebuah kisah malang bahwa mereka memakan putranya. Kita membacanya lagi di kitab Ratapan yang merupakan kitab sedih karena Yeremia sangat mencintai rakyat. Dan dia banyak memperingatkan mereka dan menyuruh mereka untuk bertobat kepada Tuhan. Tetapi sayangnya, dalam Ratapan pasal 4, ayat yang ke-10, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka. Tatkala runtuh putri bangsaku. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh para ibu, tetapi ketika Yeremia yang saleh mendengar berita atau melihat kejadian di mana seorang ibu sedang memakan anaknya sendiri, dia sangat tersentuh. Dan semua itu adalah akibat dari dosa yang tidak memiliki belas kasihan. Semoga Allah melindungi kita dari dosa dan kita segera bertobat kepadanya sebelum terlambat. Benar. Ayat 33 mengatakan, tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu dan tanahmu akan menjadi tempat tandus. Dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan dan pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Selama tanah itu tandus dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah,
Tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Apakah kata-kata ini berhubungan dengan tahun ke-7 dan apa yang terjadi dalam sejarah manusia? Sungguh, ungkapan nikmatilah hari sabatnya membawa kita ke tahun ke-7, dan kata-kata ini terjadi secara harafiah. Ketika Nebukadnezar datang dan mengasingkan orang-orang dan memaksa mereka untuk meninggalkan tanah mereka dan pergi, dan tanah itu menjadi tidak ada orang yang bekerja di dalamnya, sehingga tanah menjadi tandus untuk 70 tahun. Ketika kita pergi ke kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-36, kita menemukan bahwa ini adalah penggenapan kata-kata Yeremia. Penggenapan kata-kata Musa dalam kitab Imamat dan juga dalam kitab Ulangan seperti yang telah dia peringatkan. Diperingatkan sebelumnya, tetapi sayangnya tidak ada orang yang tuli seperti mereka yang tidak mau akan mendengarkan. mendengar. Saya akan beralih ke bagian terakhir, Saudara Yosef, mulai dari ayat 40, dia berbicara tentang berkat pertobatan. Ya, Kita telah berbicara tentang berkat dan hasil dari ketaatan dari ayat 1 sampai dengan 13. ya. Dan setelah itu dari ayat 14 sampai 39 tentang hukuman ketidaktaatan. Kita akan berbicara tentang berkat-berkat pertobatan. Ayat 40, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan terhadap aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh-musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjian dengan Abraham pun akan kuingat. Dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sahabat yang dilalaikan. Dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan muak dan menolak mereka sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir, di depan mata bangsa-bangsa lain supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan serta hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaran Musa. Mohon komentar Anda tentang berkat pertobatan. Sebenarnya ini adalah hal yang luar biasa. Tuhan tahu bahwa tidak mungkin bagi kita untuk tidak berbuat dosa karena natur kita, kerangka kita adalah jatuh dalam dosa. Apakah ada seseorang yang tidak berdosa? Apakah ada seseorang yang hanya melakukan perbuatan baik? Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan membuka pintu yang disebut pintu pertobatan. Ketika kita akan pelajari kitab Mazmur, kita akan menyadari bahwa ada 7 Mazmur yang disebut oleh para komentator Mazmur tentang pertobatan atau Mazmur penyesalan. Kebanyakan dari Mazmur tersebut ditulis oleh Daud setelah dosanya yang terkenal. Mazmur 6 dan Mazmur 32 dan Mazmur 38 dan Mazmur 51. 102 dan 130 dan 143 dan mungkin yang paling terkenal dari Mazmur ini adalah yang di tengah Mazmur 51, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Seseorang berkata, jika dosamu begitu banyak, demikian pula belas kasihan Tuhan yang lembut. Kasihanilah aku, ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Jika pelanggaran kita begitu banyak, kasih karunia Tuhan lebih besar. Itulah mengapa luar biasa bahwa Tuhan telah membuka pintu bagi kita, disebut pintu pertobatan. Bagi setiap orang yang telah jatuh ke dalam dosa, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini bukanlah akhir. Tuhan bisa memberimu kesempatan lagi, tapi dengan syarat bahwa Anda mengambil kesempatan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Jika Anda bertobat, baiklah ya kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Apa yang Anda lihat dalam perkataan ini, Saudara Yosef, bahwa Tuhan akan mengingat perjanjian dengan mereka dan dengan leluhur mereka. Ya, Dan Dia mulai menyebutkan perjanjian itu dengan siapa dan siapa. tepat. Mohon beritahu tentang janji ini. Kita menemukan kata-kata ini di ayat 42, dan Dia menolak mereka di ayat 44, dan Dia menegaskan mereka lagi di ayat 45. Dan itu membuat saya berpikir pasal yang paling sulit dalam kitab suci, yaitu kitab Yeskiel pasal 16. Ketika dia berbicara tentang Israel dan bagaimana itu mengkhianati Tuhan dan bagaimana hal itu dilakukan seperti zina. Tapi akhir dari Yeskiel 16 adalah akhir yang terbaik dari setiap pasal seperti yang dia katakan dalam ayat 60 dari Yeskiel pasal 16, tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu. Dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal.
barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu. Pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu. Tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebuah akhir berkat. Benar. Tuhan mengingat perjanjiannya. Tapi dalam perjanjian baru, Sebuah perjanjian yang tidak baru. berhubungan dengan yang pertama. Tepat. Perjanjian baru Berdasarkan menurut darah Yeremia Kristus. 31 berdasarkan darah Kristus. Benar. Dengan kaum Israel dan Yehuda berdasarkan darah Kristus. Dengan Berdasarkan bangsa yang darah kembali. Kristus. Baik, terima kasih. Kita sudah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Hal-hal baik, kedamaian, dan kemenangan adalah di antara berkat dari mematuhi perintah Tuhan. Ketika kita menaati Tuhan, Dia membuat tempat tinggalnya di antara kita dan Dia berjalan bersama kita. Pertanyaan yang berulang, seringkali saya berdoa saya merasa surga seperti besi dan bumi seperti perunggu. Tetapi kita lupa bahwa jika aku menganggap kesalahan dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengarnya. Jadi kitab suci mengajarkan, karena itu ingatlah di mana Anda telah jatuh dan sesalilah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Terima kasih memberkati. Saudara Ayat. Pemirsa terkasih, di episode ini, dalam pasal 26 Kitab Imamat, kita telah berbicara tentang berkat dari ketaatan dan hukuman dari ketidaktaatan, dan tentang perlunya pertobatan dan hasil pertobatan. Tuhan meminta orang-orang untuk taat. Dia memerintahkan mereka untuk berjalan dalam perintahnya dan menaati perintahnya dan ketetapannya. Dan jika mereka taat, mereka akan memakan hasil bumi yang baik. Dan jika mereka tidak taat, menolak dan memberontak, mereka akan dimakan oleh pedang. Sejarah manusia telah membuktikan kegagalan mereka yang luar biasa. Mereka tidak patuh perintah-perintah Tuhan. Mereka melanggar hukum, melanggar perintah-perintah Tuhan. Mereka diusir dari tanah yang menjadi warisan mereka. Berada di pengasingan selama 70 tahun. Musuh mengejar mereka hanya karena satu alasan, yaitu melanggar perintah Tuhan dan ketidakhormatan yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Ketidaktaatan mereka. Pemirsa terkasih, dalam hubungan kita dengan Tuhan, ketaatan adalah dasar dari semua berkat. Ketaatan adalah landasan ketika kita ingin pergi untuk beribadah dan mengalami hadirat Tuhan dan mengalami berkat dan penghiburan. Izinkan saya mengatakan kepada semua kelompok Kristen dimanapun bahwa tidak ada alternatif lain selain ketaatan dan pertobatan. Jika kita menemukan bahwa langit seperti besi dan bumi seperti tembaga, dan ibadah demi ibadah yang diikuti tanpa penghiburan, tanpa hujan yang datang dari atas, kita harus memeriksa diri kita sendiri, kita harus menguji diri kita sendiri. Karena kita mungkin merangkul kejahatan dalam hidup kita, dan kita harus bertobat. Ketidaktaatan menutup pintu penghiburan dan menutup pintu kebahagiaan. Mari kita bertobat untuk semua tindakan kita sekali lagi. Mari kita periksa diri. Katakanlah seperti orang berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Ketidakbenaran dan pertemuan tak penting sungguh tidak cocok bersama. Penyembahan terus-menerus dan perselisihan di antara individu-individu dari kelompok-kelompok Kristen tidak sesuai. Kejahatan yang dipeluk, ragi yang ada, kita harus bertobat dan juga menolaknya dan meninggalkan mereka semua. Hanya pertobatan dan ketaatan adalah dasar dari berkat. Tuhan tidak keberatan sama sekali untuk membuka jendela surga dan mengisi kita dengan penghiburan hanya jika kita menghormati dan datang padanya dengan pertobatan yang tulus. Pemirsa terkasih, saya akan menemui Anda di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.